Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, kembali lagi kita membahas tentang hadis. Dan sekarang kita akan membahas hadis ke-8, Al-Hadits Ats-Tsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail ibni Abi Khalid ala ghairi ma haddatsnahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais ibni Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibni Mas'ud qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahul Bukhari raqamul hadis 71. Adapun terjemahan dari hadis tersebut adalah, telah berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abu Khalid dengan lafaz yang berbeda dari yang diceritakan kepada kami dari Az-Zuhri. Dia berkata, aku mendengar Qais bin Abi Hazim. Dia berkata, aku mendengar dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali kepada dua hal, yaitu yang pertama, orang yang Allah berikan harta lalu ia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan orang yang Allah berikan hikmah lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 71. Nah, berkaitan dengan hadis ini, marilah kita bahas beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu tentang 4 macam orang hasad. Dalam kitab Muqarrar Al-Hadits Asy-Syarif dijelaskan ada 4 bagian macam orang yang hasad. Al-qismul awal, man yas'a fi zawali ni'matil mahsudi bil baghi alaihi bil qawli wal fi'li. Nah, bagian pertama yaitu orang yang berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain, yaitu dengan menghardiknya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan kategori ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang ingin memindahkan kenikmatan orang lain itu kepada dirinya sendiri. Dan yang kedua, orang yang ingin menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, tetapi dia tidak ingin memiliki kenikmatan tersebut. Summa al-qismus tsani, man idza hasada ghairuhu lam ya'mal bi muqtada hasadihi wa lam yabghi 'ala al-mahsudi bi qawlin wala fi'lin. Dan bagian kedua adalah orang yang hasad atau dengki kepada orang lain, akan tetapi tidak berbuat sesuai dengan kedengkiannya tersebut, tidak menghardiknya baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Nah, kategori ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang yang tidak dapat menghilangkan rasa dengki dari dirinya sendiri dan dia dikalahkan dalam hal tersebut, maka tidak berdosa sebab hasad ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang ingin memindahkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, yaitu dengan memulihkan dan menciptakan kenikmatan tersebut kemudian dengan bangga sehingga kenikmatan yang dimiliki orang lain sirna. Summa al-qismus tsalis, idza hasada lam yatamanna zawala ni'matil mahsud bal sa'a fi iktisabi misli fadailihi wa yatamanna an yakuna mislahu. Nah, bagian ketiga adalah yaitu orang yang merasa dengki atau iri pada orang lain, tetapi tidak mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain, malah justru ia berusaha mendapatkan kenikmatan yang sama dan berharap akan seperti itu. Maka kategori ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang menginginkan perkara duniawi, dan yang kedua adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Maka inilah yang disebut dengan ghibthah. Al-qismur rabi', man idza wajada min nafsihi al-hasada sa'a fi izalatihi wa fil ihsani ilal mahsudi bi isda'il ihsan ilaihi wa du'a'i lahu wa nashri fadailihi. Nah, yang bagian keempat adalah orang yang jika menemukan
hasad di dalam dirinya, ia berusaha menghilangkan hasad tersebut dan juga berbuat baik kepada orang yang menjadikannya dengki tersebut. Maka kita lanjut tentang poin kedua dari hadis ini. Nah, hasad macam apa yang dimaksud di dalam hadis ke-71 riwayat Bukhari tersebut? Kita awali dengan definisi hasad sendiri. Nah, definisi hasad adalah rasa dengki ataupun rasa ingin menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang hasad justru ingin memiliki kenikmatan tersebut. Nah, apa sih penyebab hasad? Hasad disebabkan oleh rasa ingin lebih unggul dibandingkan sesamanya. Jika ia melihat seorang lain memiliki sesuatu yang tidak ia miliki, maka ia berharap akan sesuatu tersebut hilang dan beralih kepadanya. Kemudian tentang ghibthah. Ghibthah yang saya sebutkan di bagian ketiga tadi, yaitu apa itu ghibthah? Ghibthah adalah rasa yang dimiliki seseorang yang mengharapkan kenikmatan Allah seperti kenikmatan yang diberikan kepada orang lain, tetapi tanpa berharap kenikmatan orang lain itu hilang. Kemudian kita lanjut pada poin terakhir atau poin ketiga, pendapat ulama tentang makna hasad. Nah, di dalam kitab Muqarrar al-Hadis asy-Syarif terdapat beberapa pendapat ulama tentang makna hasad. Tetapi di sini saya hanya menyebutkan dua pendapat ulama. Yang pertama adalah pendapat Ibnu al-Arabi. Qala Ibnu al-Arabi, al-hasadu ma'khuzun min al-hasadari wa huwa al-qaradu. Wal hasadu yakshurul qalba kama yakshurul qaradu al-jilda fayamusud dam. Nah, menurut Ibnu al-Arabi, hasad ini diambil dari hasadal, yaitu yang bermakna iri. Nah, diumpamakannya hasad ini sebagai kutu. Nah, hasad ini mengelupasi hati sebagaimana kutu kutu itu mengelupasi kulit kepala yang kemudian menghisaplah darah orang tersebut. Kemudian pendapat kedua yaitu pendapatnya Ibnu al-Jauzi. Beliau berkata terdapat 3 aspek yang terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya hasad yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ghibthah. Nah, kemudian yang kedua, hasad ini itu bermaksud atau bermakna keinginan yang kuat. Dan kemudian yang ketiga, hadis ini bertujuan hanya untuk menghilangkan rasa dengki. Nah, begitulah penjelasan tentang hadis ke-8 pada pertemuan kali ini. Astaghfirukum idza wajadtum minni al-khata'at. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.